Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasubag TU Bapak Haji Mukmin Mukri. Yang kami hormati rekan-rekan Widya Iswara, staf fungsional yang lainnya, Balai Diklat Keagamaan Palembang. Alhamdulillah kita hari ini malam keberapa? Siang. Oh, siang ini ya. Puasanya maksudnya. Nah, puasa keberapa nih? 25 ya? 2 Selawi, bukan 26 bukan? Nah, 26. Ini nak cepat lebaran itu. Abang 26. Makanya ibu-ibu katik lagi. Iya, ibu-ibu lah pindah ke zakat mall kalau. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki puasa yang ke-26. Mudah-mudahan puasa yang sudah kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah kita bisa melaksanakan ibadah dan seluruh rangkaian ibadah puasa ini dapat kita laksanakan dengan baik dan sempurna. Amin ya Rabbal Alamin. Sehingga kita tidak terkena yang sudah sebagaimana dibanti oleh Rasulullah SAW. Banyak umatku yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan tersebut. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat zuhur yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa puasa ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman dan sudah dicontohkan, sudah dilaksanakan oleh orang-orang sebelum kita. Diwajibkan, bukan diwajibkan pada kita saja, diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kita ini menjadi hamba yang bertakwa. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bertakwa tentunya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, untuk itu mari kita simak kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ciri-ciri orang yang bertakwa. Mudah-mudahan ciri ini ada dalam diri kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sehingga kita tidak mengaku-ngaku sebagai orang yang bertakwa, namun ciri sifat karakter orang yang bertakwa belum ada dalam diri kita. Walaupun belum ada dalam diri kita, kita senantiasa berusaha mendekati ciri-ciri tersebut. Apa kata Allah dalam surah Al-Imran ayat 133 sampai dengan 135? Di situ disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi surga itu menurut Allah seluas langit dan bumi. Surga. Jadi katik lokaknya ada yang tidak kebagian kapling di surga. Jadi dapat galau. Langit itu ada 7 lapis. Yang jaraknya antara lapis pertama dengan lapis kedua itu sama jaraknya, tingginya. Nah,
itu akan disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Kata Allah, dilanjutkan ayat berikutnya, ayat 134, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi kata Allah, ciri-ciri orang yang bertakwa itu yaitu wal kadhiminal ghaiz, ya, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Jadi berinfak, wong yang bertakwa itu berinfak setiap waktu, di waktu lapang maupun sempit. Jadi di waktu banyak duit dia berinfak, di waktu buntu juga dia berinfak. Buntu ya cara buntu, infaknya deh. Senyum aja. Ayo senyum aja jadilah. Ada duit 1000 baik masuk ke di kota amal. Lagi cara tukin cair ini Pak Kesubak, ada apa-apa kita masuk ke yang gambar apa tuh? Gambar apa yang gambar Soekarno itu, kita masuk ke kota amal yang 10.000, yang 100.000 itu ya. Nah, mudah-mudahan kita berinfak lebih dari situ. Kata Allah, apalagi di bulan Ramadan ini, kata Allah, berinfak bersedekah di bulan Ramadan Allah lipat gandakan. Jadi kalau kita nanam 1 biji akan tumbuh 7 tangkai katanya. Dalam setiap tangkai itu ada 1000 biji. Jadi 700 lebih. Jadi kalau wajarlah para sahabat-sahabat kita itu berinfak seluruh hartanya, karena dia meyakini memang benar ayat itu. Ayat apa itu? Yang apabila kita berinfak 1 biji maka akan tumbuh 7 tangkai. Al-Baqarah ya, ayat 161 kalau salah tadi. 162. Sekitar itulah ayatnya. Nah, jadi makanya para sahabat ya berinfak itu seluruh hartanya diinfakkan untuk Allah. Jadi kalau kita ibarat dalam tafsir Ibnu Katsir itu, jadi kalau kita berinfak 1 ekor unta, maka Allah ganti dari 700 ekor unta lebih. Luar biasa investasi yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dunia ini Pak, Bu, kira-kira ada tak investor yang menjanjikan 700%? Jadi kalau kita di bank-bank mana di dunia ini yang kita tanam duit kita 1 juta jadi 700 juta? Ada tak? Ada tak kira-kira di dunia ini kalau kita nabung investasi 1 juta jadi 700 juta? Tak ngerti. Ada tapi bodong. Jadi tak mungkin dan hampir nyaris tidak ada. Jadi kalau investasi dibalas dengan 700%, bahkan lebih kata Allah. Jadi kalau kita infak 1 ekor kambing, dibalas Allah jadi 700 ekor kambing lebih. Luar biasa janji Allah ini. Dan banyak wong yang cak idak baik dah. Ngapo? Idak nyata. Samalah cak kita solat. Kata Allah, solat berjamaah itu Allah tinggikan 27 derajat dibanding solat sendirian. Masih banyak wong na solat sendirian, dak galak ngambil solat berjamaah. Dia ni manusia ni nak dijadi ke duit nian, baru dia galak. Misalnya kata Allah, solat sendirian itu aku kasih 1 juta, solat berjamaah aku kasih 27 juta. Nah berebut galau wong kurasa ngembek yang 27 juta galau. Nah ini dah Allah janjikan 27 derajat. Masih banyak wong yang tidak solat dah galak berjamaah, nak dewek-dewek tu lah. Nah itu masih mending kalau dia ngembek solat sendirian ya berjamaah. Nah ada yang tidak ngembek sama sekali, berjamaah lah dak galak, solat dewean juga tidak ngembek sama sekali. Makanya itu dikiaskan, dianalogkan bagaikan binatang. Binatang itu kambing, sapi ya, kalau disiapkan 1 karung rumput dengan 1 lembar cek 1 triliun, yang dipilih kambing apa? Pasti
sekarung rumput. Dia tak galak milih selembar cek 1 triliun. Ngapo dia tak tahu, tak dilihatnya, tak bisa dimakannya. Nah, inilah perumpamaan bagi kita manusia ini. Ya. Cuma yang nak dilihat nyata, yang langsung pacak dimakan. Padahal kalau dia mikir, kalau dia ngembek milih 1 selembar cek 1 triliun itu, mungkin siapa itu bisa beli rumput, bukan beli rumputnya baik, bisa beli tanah-tanahnya, kambing sapi itu. Ya, nama inilah kita perumpamaan kita dengan manusia. Allah janjikan itu, tapi masih banyak yang tidak milih. Ada yang milih rumput tulang. Nah, lalu siapa lagi kata Allah ciri orang yang bertakwa? Wal kaziminal ghaiz, yaitu orang-orang yang senantiasa menahan amarah. Memang sampai pentingnya menahan amarah ini dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai ciri pakaian orang yang bertakwa. Memang tak gampang nahan marah ini. Jangan kesambung lain, kadang sama bini dewek. Cak mano? Ribut sama bini. Padahal lah 10 tahun, lah 20 tahun kita berumah tangga masih ribut tuh lah. Lah serumah masih ribut, selisih pendapat. Kadang masih nak semarah-marahan sama bini dewek atau sama laki dewek, sama anak dewek, apalagi sama bini. Apalagi, Masya Allah. Jadi saking pentingnya nahan amarah itu, Allah jadikan sebagai pakaian orang yang bertakwa. Memang tak gampang, apalagi di bulan suci Ramadan nih, bawa anak marah tuh lah. Apalagi lagi buntu deh. Oke. Nah, itu ciri yang kedua kata Allah. Lalu ciri yang ketiga kata Allah, siapa lagi? Wal afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang bisa orang-orang yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini tidak gampang juga maafkan kesalahan orang lain ini, ya. Makanya saking tidak gampangnya memaafkan kesalahan orang lain itu, Allah jadikan sebagai pakaian orang yang bertakwa, ciri orang yang bertakwa. Mudah tak maafkan orang lain tuh ya? Mudah tak? Susah maaf ke orang lain tuh. Kata almarhum Presiden kita Gus Dur, kalau dimaafkan, tapi tidak mungkin saya lupakan. Sulit melupakannya. Nah, artinya apalah? Bisa dimaafkan tapi sulit melupakan, tidak mungkin dilupakan. Artinya apa itu? Terhadap kesalahan orang lain. Jadi artinya wong yang pernah berbuat salah itu, ya, sepanjangnya tidak mungkin apa ke? Tidak mungkin kita percaya lagi. Bagaikan kata pepatah itu, kalau lah gelas pernah retak, nak disambung cak mano baik, masih retak tulah. Oke, itu yang ketiga kata Allah. Jadi yang pertama tadi ciri orang yang bertakwa, orang yang berinfak waktu di lapang maupun sempit. Yang kedua dapat menahan amarah. Yang ketiga kata Allah, saya saling memaafkan kesalahan orang lain. Lalu di ayat yang berikutnya kata Allah, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi ciri orang yang bertakwa itu orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan, berbuat sekecil apapun, ya. Jadi berbuat baik itu bukan selalu berinfak, bersedekah, ngasih duit, ngasih barang, tidak. Dengan ucapan, dengan nasihat, itu insya Allah menjadi amal kebaikan. Nah sekarang kan apalagi banyak orang ini bukanlah ngasih air, banyaklah ngasih minyak, sehingga gampang mudah terbakar. Lalu yang berikutnya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan mungkar, kata Allah,
atau menzolimi dirinya sendiri, dia segera mengingat Allah. Jadi segera mohon ampunan kepada Allah. Jadi ciri yang keempat itu, apabila dia berbuat perbuatan keji dan mungkar, kesalahan atau menzolimi dirinya sendiri, maka dia segera memohon ampun kepada Allah. Dan di situ dijelaskan bukan saja sekedar memohon ampun kepada Allah, ya, atas dosa-dosanya, dan kata Allah, mereka tidak merusak perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Artinya berjanji yang pernah kita lakukan itu tidak akan kita ulangi lagi. Artinya taubatan nasuha. Nah, inilah 5 ciri dari orang yang bertakwa. Mudah-mudahan yang ciri itu tadi kita senantiasa berusaha, ya. Dan ciri 5 itu tidak ada yang mudah, ya. Mudah tak dari 5 tadi? Ada yang mudah tak? Sulit semua itu. Berinfak di waktu lapang sempit. Di waktu lapang taruhlah kita baca berinfak. Nah, di waktu sempit mana kita nak berinfak? Menahan amarah, ya. Menahan amarah juga tidak gampang, ya. Memang waktunya kita nak marah, ya. Di waktu-waktu itu juga kita bisa menahan amarah. Maafkan kesalahan orang lain. Terus selalu berbuat kebaikan. Sedangkan iman kita yazid wayan, iman kita tuh naik turun. Pas lagi naik, yo jos, ya. Hujan-hujan, nak hujan apa we, petir, geledek ke masjid gitu. Kalau iman kita lagi naik. Tapi kalau iman kita lagi turun, wayan kuswa, jangan kena turun hujan. Tidak hujan pun kita tidak ke masjid. Nah, mudah-mudahan ciri yang 5 ini dapat kita sedikit demi sedikit dapat kita dekati. Mudah-mudahan ini menjadi karakter kita sebagai insan yang bertakwa. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.